Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang, yaitu pembelajaran pada kelas 5 SD. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Irmawati SPD MPD yang telah memberikan tugas tersebut untuk menambah pemahaman kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 1 PGSDE. Yang pertama ada Kadayu Farnawati, yaitu saya sendiri dengan NIM H0524377. Kemudian ada Zilkia Afrilia dengan NIM H0524514. Dan ada Ramla Liang dengan NIM H0524527. Kemudian ada Marlina dengan NIM H0524523. Kemudian ada Saudara Basri dengan NIM H0524524. Dan yang terakhir ada Saudara Suwardi dengan NIM H0524509. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan sifat-sifat berbagai bangun ruang. Kemudian bisa mengamati bangun ruang dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir, mengukur bangun ruang secara tepat. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Ada yang tahu apa itu bangun ruang? Nah, jadi pengertian bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Bu, saya belum tahu apa bedanya bangun ruang dan bangun datar. Pertanyaan bagus, Basri. Bangun datar hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya persegi, segitiga, dan lingkaran. Sedangkan bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki volume. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke dunia bangun ruang untuk mengenalnya lebih dekat? Wow, aku di mana nih? Semuanya terlihat seperti bentuk-bentuk raksasa. Halo Basri, aku Zilkia Sikubus. Aku adalah bangun ruang yang semua sisiku berbentuk persegi dan ukurannya sama besar. Wah, jadi kamu punya berapa sisi? Aku punya 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Coba tebak, benda apa di sekitarmu yang berbentuk seperti aku? Benar, selain itu ada Rubik, kotak kado kecil, dan es batu. Halo Basri, aku Ramla Liang si balok. Aku mirip dengan Zilkia si kubus, tapi panjang dan lebarku berbeda. Oh, jadi kamu tidak simetris seperti kubus. Benar sekali, aku punya 6 sisi, tapi ada 2 panjang sisi yang berbeda ukuran. Contohku dalam kehidupan sehari-hari adalah kotak susu, lemari, dan kardus. Hai Basri, aku Suwardi si bola. Aku berbeda dari yang lain karena tidak punya sudut atau rusuk. Bentukku benar-benar bulat, sempurna. Oh, aku tahu, seperti bola sepak dan bola basket kan? Betul sekali, aku sering digunakan dalam olahraga karena bentukku bisa menggelinding ke segala arah. Halo Basri, aku Marlina si tabung. Aku punya 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi yang melengkung. Kamu bisa melihatku pada kaleng minuman, drum, dan gelas. Jadi, kalau benda punya sisi lengkung seperti kamu, itu berarti bangun ruang. Ya, tapi ada juga bangun ruang lain yang memiliki sisi melengkung seperti aku, misalnya kerucut. Nah, karena anak-anak sudah mengenal beberapa macam bangun ruang, sekarang kita bahas sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama yaitu memiliki volume,
kemudian dibentuk oleh sisi, rusuk, dan titik sudut. Bentuknya dapat berupa prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Kemudian dapat dihitung luas permukaan dan volumenya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk dari bangun ruang lebih luas. Yang pertama ada bentuk kubus, kemudian ada bentuk prisma, tabung, bola, limas, balok, dan kerucut. Jadi anak-anak bisa perhatikan bentuk dari masing-masing bangun ruang. Nah, terlepas dari semua itu, kita juga harus mengetahui unsur bangun ruang. Yang pertama yaitu ada sisi, bidang pembentuk bangun ruang, kemudian rusuk, garis pertemuan dua sisi, dan ada juga titik sudut, yaitu titik pertemuan 3 atau lebih rusuk. Jadi anak-anak bisa melihat contoh pada gambar, yang mana sisi, yang mana rusuk, dan yang mana titik sudut. Agar anak-anak mengetahui dan tahu cara membedakan yang mana bangun ruang dan yang mana tidak, kita dapat menggunakan berbagai cara, yaitu yang pertama, secara visual, melihat untuk secara langsung, atau kita dapat melihat bentuk bangun ruang secara langsung. Kemudian dengan membayangkannya, membayangkan tampilan dari berbagai sudut. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan jaring-jaring, menyusun bangun ruang dari bentuk datarnya. Nah, sampailah kita pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Bangun ruang memiliki sifat khas seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Kemudian bisa diamati secara visual, dibayangkan, atau melalui jaring-jaring. Dan yang terakhir, dapat dihitung luas permukaan dan volumenya menggunakan rumus tertentu. Sekarang, mari kita uji pemahaman Basri. Bangun ruang manakah yang memiliki sisi lengkung? Opsi pertama yaitu A. Zilkia si kubus. Opsi kedua B, yaitu Marlina si tabung. Atau opsi ketiga C, yaitu Ramlaliang si balok. Aku ingat jawabannya adalah Marlina si tabun, karena dia punya sisi melengkung. Bagus Basri. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh bangun ruang di sekitar kita? Kotak susu berbentuk bola, sepak berbentuk bola, kaleng susu berbentuk tabung. Hebat, kamu sudah paham. Terima kasih teman-teman, bangun ruang aku jadi lebih paham sekarang. Bagus Basri. Bangun ruang ada di mana-mana. Saat kalian pulang nanti, coba cari benda-benda di rumah yang termasuk bangun ruang ya. Siap Ibu. Oke, itulah sesi terakhir kita pada pembelajaran kali ini. Jadi, anak-anak diharapkan bisa melakukan pembelajaran mandiri agar bisa lebih dalam mengetahui mengenai apa itu bangun ruang. Jadi, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.